Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube aku Teresya Cipta Nugrahani. Di sini aku bakal jelasin tentang gagal jantung akut atau asuhan keperawatan pasien dengan gagal jantung akut atau juga disebut dengan acute heart failure atau AHF. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Nah, pengertian dari gagal ginjal akut itu adalah kondisi atau perubahan cepat tanda dan gejala gagal jantung. Kondisi ini dapat mengancam jiwa dan harus ditangani dengan segera. Biasanya perlu perawatan di rumah sakit. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya, yang pertama ada kegagalan miokard. Hal ini terjadi karena akibat sindrom koroner akut dan miokarditis. Yang kedua ada beban tekanan berlebihan atau overload pressure terjadi akibat hipertensi, stenosis katup dan koarkatia aorta. Yang ketiga ada beban volume, itu atau overload volume, yaitu regurgitasi atau insufiensi katup, SAN, pirau dalam jantung dan hipervolemia. Yang keempat, adanya hambatan pengisian jantung karena tamponade jantung, perikarditis. Yang kelima ada irama jantung, yaitu aritmia ventrikular, aritmia supraventrikular atau bradikardia. Yang keenam ada kebutuhan metabolik yang meningkat, yaitu anemia dan tirotoksikosis. Tanda dan gejalanya yang pertama yaitu ada sesak nafas diperberat bila berbaring atau ortopnea. Yang kedua dyspnea nocturnal proximal. Yang ketiga ada suara jantung S3. Yang keempat ada crackles. Yang kelima ada edema pulmonal. Yang keenam ada takipnea. Yang ketujuh ada takikardia. Dan kedelapan ada ronki bilateral saat inspirasi. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama ada elektrokardiografi. Nah, elektrokardiografi ini sering abnormal tergantung penyakit jantung yang mendasar. Yang kedua itu ronsen dada. Nah, ronsen dada itu untuk apa sih? Nah, ronsen dada itu dapat menunjukkan adanya kongeksti atau edema paru serta ukuran dan bentuk jantung yang abnormal. Yang ketiga itu ada BNP atau BNP sering meningkat karena stres dinding jantung. Yang keempat ada ekokardiografi. Itu dapat mengevaluasi hemodinamik, gangguan fungsi sistolik atau diastolik serta kelainan anatomi jantung berupa kelainan miokard atau katup perikard maupun kelainan bawaan. Yang kelima ada laboratorium. Nah, hasil laboratorium fungsi ginjal ini dan gangguan elektrolit itu tuh menunjukkan adanya gagal ginjal akut stadium lanjut dengan ditemukan adanya peningkatan BUN dan kreatinin serum, hiponatremia dan serum bikarbonat rendah. Fungsi hati ini dapat terganggu dengan peningkatan SGOT, SGPT karena fungsi liver. Nah, penata laksanaannya itu bisa dengan tahap awal mengatasi gejala kongeksi dan perfusi serta tentukan jenis gagal jantung akut. Yang kedua juga terapi gagal ginjal akut sesuai alur profil hemodinamiknya. Jika dingin dan basah, berikan ion tropik atau vasopresor sehingga akan menjadi hangat dan basah. Yang ketiga itu pada jenis basah dan hangat, berikan furosemid bolus 2-4 ampul, dapat dilanjutkan dengan drip 5-20 mg per jam atau pantau luaran urin dan elektrolit serta fungsi ginjal, serta dikombinasikan dengan dobutamin 2,5 mg atau kilogram per menit. Jika disertai dengan tekanan darah tinggi, berikan nitrogliserin 5-200 per menit. Kemudian juga dengan dosis inotropik atau vasopresor, dobutamin, dopamin, naropineprin, dan dosis vasodilator atau nitrogliserin mulai 10-20 mg atau menit. Hati-hati pada hipotensi dan nyeri kepala isorbit. Dinitrat mulai 1 mg per jam dinaikkan menjadi 10 mg per jam. Diagnosa keperawatannya yaitu penurunan curah jantung. Yang kedua kelebihan volume cairan. Yang ketiga ada nyeri. Yang keempat ada intoleransi aktivitas. Yang kelima ada pola nafas tidak efektif. Untuk intervensi keperawatan dengan pasien AHF yaitu perawatan jantung, kemudian manajemen hipervolemia, ada manajemen nyeri, kemudian manajemen energi dan pemantauan respirasi. Nah, itu saja dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.